Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Catatan Horor. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bacakan sebuah cerita karya Yu'er Ling Ling dengan judul asli Bersama Hingga Maut, Hantu Tionghoa. Bagi sahabat yang baru bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hantu Tionghoa. Perkenalkan, namanya Suci. Dia adalah seorang detektif swasta. Malam itu Suci tidak tidur dan tidak berniat untuk tidur. Dia hanya berdiri di sudut kamar, di tempat yang gelap. Siapapun tidak bisa melihatnya. Mungkin juga tidak berpikiran bahwa dia ada di sana. Namun seseorang di tempat tidur mengetahui dengan baik, tapi dia masih tidak bergerak dari tempatnya. Dia tidak tidur, hanya pura-pura tidur. Orang di tempat tidur itu adalah Tuan Li. Dia satu-satunya yang masih tersisa di keluarga Li. Semua anggota keluarganya mati satu persatu. Mereka mati dengan cara yang mengenaskan. Hati mereka hilang. Semua orang, bahkan Tuan Li, juga percaya itu adalah perbuatan hantu. Jika bukan, mustahil manusia bisa mencongkel hati seseorang hanya dengan satu gerakan saja. Suci masih berdiri. Dia ingin membuktikan tebakan orang-orang jika pelakunya adalah orang sungguhan, maka dia akan menangkapnya. Jika itu benar-benar hantu, dia juga akan berusaha untuk menangkapnya. Sebagai detektif, tidak peduli apakah itu hantu atau orang. Dia akan menegakkan keadilan bagi siapapun yang bersalah. Dia akan memberikan hukuman bagi orang tersebut. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Suara nyanyian kemudian terdengar. Suara ini milik perempuan dan terdengar begitu memilukan. Tapi ini membuat bulu kuduk berdiri. Suci yang tidak pernah takut kali ini merasa merinding. Tuan Li bahkan sudah menggetar di tempatnya. Dia menutup matanya begitu erat dan menutup mulutnya dengan tangan. Pintu pun terbuka bersamaan dengan datangnya angin kencang yang lebih kencang dari angin yang tadi. Suci mencengkram pedangnya. Dia bersiap untuk menyerang, tapi tiba-tiba terdengar suara wanita. "Sayangku, sayangku, aku datang." Bersamaan dengan ini muncul seorang wanita menggunakan gaun merah. Suci tidak jadi menyerang. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. Dia merasa wanita itu sama sekali bukanlah hantu. Wanita ini kemudian mendekati Tuan Li yang semakin bergetar di tempatnya. "Sayang." Tangan wanita itu terjulur, hendak menyentuh Tuan Li. Suci, tolong aku." Tiba-tiba Tuan Li berteriak. Wanita itu terkejut.
dia langsung menggerakkan wajahnya ke tempat Suci berada. Ternyata wanita itu semakin terkejut. Tapi Suci bahkan lebih terkejut lagi. Wanita itu memiliki wajah yang mengerikan. Pipinya gosong dan bola matanya hampir terlepas. Wanita itu kemudian datang menyerang Suci. Dia menjulurkan tangannya yang penuh dengan kuku tajam. Suci dengan cepat mengeluarkan pedangnya. Dia menangkis serangan wanita itu. Sementara dua orang berkelahi, Tuan Li memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin bernasib sama seperti anggota keluarganya. Dia tentu masih ingin hidup. Tuan Li berlari secara asal. Dia tidak memiliki tujuan. Yang pasti asalkan dia tidak ditemukan oleh hantu wanita itu. Dia bahkan rela lari ke ujung dunia. Sayangnya, dengan tubuhnya yang besar, dia tidak bisa berlari lebih dari 2 kilometer. Dia sudah terbiasa pergi dengan menggunakan mobil. Jadi kali ini dia hampir kehabisan napas. Tuan Li memegang lututnya yang serasa hampir lepas dari kakinya itu. Napasnya ngos-ngosan. Tapi ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan tempat dia berdiri, dia berhenti bernapas. Dari apa yang dia lihat sekarang, ada banyak batu nisan. Seketika dia terjatuh karena saking terkejutnya. Jantungnya berpacu dengan cepat. Bagaimana bisa dia bisa sampai ada di sana? Angin berhembus, menggoyangkan pohon-pohon di sekitar kuburan itu. Tuan Li semakin menggetar hebat. Dia semakin menggetar ketika suara nyanyian itu terdengar lagi. Itu nyanyian yang sama dengan yang dia dengar di rumahnya. Dia ingin berlari lagi, tapi sepertinya kekuatannya telah meninggalkannya. Li. Tuan Li melihat ke segala arah. Dia tidak melihat apapun selain pepohonan. Tuan Li semakin ketakutan. Li. Suara itu terdengar lagi dan semakin mendekat. Dengan berbagai cara, Tuan Li mencoba melarikan diri. Dia tidak ingin mati. Dia memaksakan dirinya untuk bergerak dan akhirnya hanya bisa merayap. Sayangku Li. Tuan Li seketika berhenti merayap. Jantungnya bahkan ikut berhenti berdetak. Suara itu tepat berada di telinganya. Dia sepertinya tidak bisa melakukan apapun lagi sekarang. Dia bahkan tidak ingin menoleh untuk melihat siapa yang berbisik di telinganya. Li sayang, apa kau merindukanku? Tuan Li tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia bergetar hebat. Ini aku Yuyun. Li, kamu sayang aku kan Li? Tuan Li terkejut. Yuyun, sambil dia menoleh. Tuan Li seketika terbelalak melihat tampilan wajah di depannya. Dengan cepat dia menjauh. Pergi kau, jangan dekati aku. Tuan Li kembali bergetar. Li, kau tidak mengenaliku. Aku Yuyun. Hantu wanita itu mendekati Tuan Li. Tidak, bukan. Yuyun sudah mati. Lalu
kenapa kau tidak ikut dengannya? Bukankah kau berjanji akan sehidup semati dengannya? Jawab hantu wanita itu. Tuan Li menggeleng. Dia seperti tidak memiliki darah di wajahnya. Begitu pucat wajah Tuan Li saat itu. Li, kau berani melupakan janjimu? Hantu wanita itu tampak marah. Baik, kau boleh lupa, tapi aku masih mengingatnya, karena kita telah berjanji untuk sehidup semati. Maka mari kita lakukan itu. Aku akan membawamu bersamaku. Tuan Li menggeleng. Dia bergerak mundur, tapi hantu wanita itu tidak membiarkannya pergi. Dia menjulurkan tangannya. Tepat saat dia sedikit lagi berhasil meraih Tuan Li, tiba-tiba hantu wanita itu ditarik mundur. Sebuah rantai melingkar di lehernya. Dia seketika berteriak kesakitan. Suci, kau tidak tahu apapun. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Hantu wanita itu menatap orang yang telah mengikat lehernya dengan rantai. Kau telah banyak membunuh orang yang tidak bersalah. Kau pantas dihukum. Suci memegang erat rantai yang melilit leher hantu wanita tersebut. Mendengar ini, hantu wanita itu tertawa terbahak-bahak. Tidak bersalah kau bilang? Dia melotot. Semua hal yang menyangkut tentang dia, semuanya itu bersalah. Jika bukan karena dia, aku tidak akan seperti ini, Suci. Suci menggerutkan keningnya. Dia tidak mengerti. Asal kau tahu, dia telah membunuhku. Suci terkejut. Dia menatap Tuan Li yang menggeleng keras. Tidak, tidak Suci, aku tidak membunuhnya. Kau membunuhku hanya karena ingin memiliki hidup yang bagus. Kau tega meninggalkanku dan menikah dengan Jalang itu. Kau bahkan pura-pura tidak mengenalku lagi. Lebih parahnya lagi, kau hanya diam saat Jalang itu menuduhku mencoba merayumu. Dia kemudian dengan kejam menghabisiku. Kau tahu apa yang dilakukan dia padaku? Dia mencongkel mataku, menyiram wajahku dengan air panas. Dia bahkan mencongkel jantungku. Di mana kau saat itu? Di mana? Suci terkejut mendengar ini. Dia tidak menyangka ada kisah memilukan dari hantu wanita itu. Apa salahku? Aku hanya ingin keadilan. Aku hanya ingin kau kembali. Bukankah kau telah berjanji akan sehidup semati bersamaku? Kemana janjimu itu? Kemana? Hantu wanita itu pun menangis. Tuan Li diam, tapi dia masih terlihat sangat ketakutan. Suci, kau pasti tahu perasaanku kan? Ucap hantu wanita itu. Jadi, biarkan aku membawa pria ini bersamaku. Aku hanya ingin dia menepati janjinya. Tidak, tidak Suci, jangan biarkan dia membawaku. Aku masih ingin hidup. Dalam gemetar, Tuan Li mati-matian mengeluarkan kata-kata ini. Suci diam. Dia sedang berpikir. Dia memang merasa kasihan terhadap hantu wanita itu. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia mengatakan kata-kata kejujuran. Semua orang di dunia ini bisa berbohong. Nah, mungkin hantu juga pasti bisa berbohong. Kau masih ingin hidup kan, Li? Aku juga masih ingin hidup waktu itu. Tapi apa yang kau lakukan? Kau tidak menolongku sama sekali. Sekarang aku sudah mati. Kau juga harus mati. Hantu wanita itu menjulurkan tangannya. Suci terkejut.
Dia kurang kewaspadaan karena berpikir rantai itu hampir terlepas. Tapi dia dengan segera menariknya kembali. Hantu wanita itu seketika mengerang kembali. Meskipun berhasil bebas dari maut, tapi Tuan Li masih terlihat bergetar. Dia menatap hantu wanita itu. Yuyun, maafkan aku. Aku bersalah padamu. Aku benar-benar minta maaf. Jadi tolong jangan bunuh aku. Aku berjanji akan memberikan banyak persembahan untukmu. Tuan Li melakukan kowtow. Sedikit tentang kowtow ini. Dalam kebudayaan Tionghoa, kowtow ini berarti duduk bersimpuh dengan lutut dan meletakkan dahinya di atas tanah sebagai tanda penghormatan. Mendengar ini, Suci pun terkejut. Jadi hantu wanita itu mengatakan kejujuran. Seketika dia melepaskan rantai yang mengikat hantu wanita tersebut. Di saat itu Tuan Li masih melakukan kowtow. Dia tidak menyadari saat Suci membalikan punggungnya. Saat dia menyadarinya, itu sudah terlambat. Hantu wanita telah menancapkan kukunya ke dadanya dan menarik hatinya. Kemudian hantu wanita tersebut menancapkan kuku panjangnya ke kedua mata Tuan Li. Suci tidak melakukan apapun. Dia hanya membalikkan badannya dan kemudian melangkah pergi. Nah, sahabat horor, demikian cerita kita kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik dari cerita horor kita kali ini. Sampai bertemu lagi di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.